Alhamdulillah. Ya dok, izin dok pada sesi siang hari ini kita akan membahas kasus mengenai pasien HIV dengan prolong fever dok. Dalam presentasi ini ada beberapa polling yang mungkin akan bisa dijawab oleh seluruh peserta dan kami akan meminta masukan dari Dr. Erni terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pasien HIV dengan prolong fever. Izin saya mulai dok presentasinya. Ya, baik. Ya, jadi kita mendapatkan pasien seorang laki-laki usia 34 tahun. Pasien ini datang ke rumah sakit dengan keluhan demam yang tidak kunjung hilang sejak 3 minggu sebelum masuk rumah sakit. Ini kita lihat alur cerita pasiennya. Jadi pasien ini sejak 6 bulan yang lalu, pasiennya mengeluh progresif weight loss atau kehilangan berat badan lebih dari 10 kilo dengan demam yang tidak terlalu tinggi sejak 6 bulan ini. Pasien juga mengeluh ada diare lebih dari 3 minggu. Pasien mengatakan tidak ada batuk, tidak ada sariawan, atau tidak teraba pembesaran kelenjar getah bening pada tubuhnya. Pasien kemudian berobat di dokter lokal di company atau di kantor dia tempat bekerja dan didiagnosis sebagai tifoid. Kemudian 5 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien ini berobat ke dokter lain. Kebetulan pasiennya bertugas di Kalimantan, dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didiagnosa sebagai B20. Tapi pasiennya juga tidak dijelaskan mengenai apa itu B20 dan tidak diberikan terapi apa-apa terkait dengan diagnosisnya. Akhirnya pasien kemudian karena sebelumnya bekerja di Kalimantan dan tidak mendapatkan penjelasan yang jelas, akhirnya pasiennya pindah ke Jawa Timur. Kemudian di rumah sakit di Jawa Timur, pasien ini akhirnya berobat dan didiagnosis sebagai HIV. Karena keterbatasan kondisi di rumah sakit di Jawa Timur, pasiennya kemudian dirujuk ke RSCM. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama dok, berkaitan dengan ketika kita ketemu sama pasien HIV yang statusnya belum jelas dan kemudian pasiennya juga belum membawa hasil laboratorium yang jelas. Dengan pasien yang dikatakan pernah diagnosis HIV, apakah kita perlu melakukan confirmatory testing atau tes konfirmasi? Dan kalau iya, testing apa yang harus kita mintakan pada pasien tersebut? Mungkin kita lihat dulu Dr. Erni mengenai jawaban yang muncul dari rekan-rekan Karon sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini terkait mengenai kepentingan pemeriksaan konfirmatori pada pasien HIV. Ya. Ini kita pilihannya adalah tidak perlu kita lakukan tes konfirmasi, kita hanya percaya pada pengakuan pasien. Kemudian ya perlu kita lakukan tes konfirmasi, yaitu kita lakukan pemeriksaan HIV viral load. Kemudian ada pilihan lain, kita perlu tes konfirmasi berupa tes antigen HIV. Yang keempat pilihannya adalah kita perlu pemeriksaan konfirmasi untuk periksa antibodi anti HIV. Ini kira-kira yang mana yang perlu kita lakukan dok? Mungkin hasil pollingnya ya dok, jadi di sini 45% menjawab perlu dilakukan pemeriksaan konfirmatori dengan pemeriksaan HIV viral load dok. Kemudian 32% menjawab antibodi anti HIV, 18% menjawab antigen HIV, dan 5% menjawab tidak perlu kita lakukan pemeriksaan ulang dok, cukup percaya sama pasiennya aja. Kira-kira bagaimana Dr. Erni pendapatnya mengenai hal ini dok? Ya, jadi ini menarik ya. Ini pasien sudah ada gejala 6 bulan, kemudian mengatakan sudah dites, tapi sepertinya nggak bawa hasilnya ya. Sebagaimana sebagian besar pasien kita tuh kalau udah melakukan pemeriksaan tuh jarang sekali dia bawa hasil. Kemudian mau diapakan nih pasiennya? Jadi terkait dengan diagnosis HIV, ini kan diagnosis yang boleh dikatakan bisa panjang ya konsekuensinya buat pasien, termasuk risiko ikutan infeksinya, kemudian long term care-nya, pengobatan. Jadi tentu buat kita nggak bisa berbasis hanya dari cerita pasien, maka kita harus melakukan tes. Nah, apa nih nama tesnya? Apakah istilahnya tes konfirmasi? Sebenarnya kita harus pastikan dulu apakah benar-benar pasiennya terinfeksi HIV atau tidak. Tadi sebagian besar menjawab viral load. Nah, viral load ini memang boleh dikatakan sebagai definitif diagnosis ya. Tapi kalau untuk
pada pasien HIV sebenarnya yang berlaku di Indonesia itu kita menggunakan tes antigen antibody. Jadi bukan antigennya, tapi antigen antibody. Ada algoritmenya. Biasanya nih kalau ini slide-nya udah tayang ya, yang dari CDC. Nah, slide yang ditayangkan Dr. Sasha ini memperlihatkan bahwa dalam pemeriksaan tes antigen antibody untuk HIV itu sudah menggunakan metode diagnostik yang boleh dikatakan sangat hati-hati. Karena dia menggunakan 2 kit diagnostik dengan sensitivitas yang sudah tinggi di salah satu kitnya, tapi dilakukan pemeriksaannya 2 kali. Jadi tadi kalau dilihat jawabannya sepertinya yang paling bawah ya. Yang D ya dok ya. Jadi sebenarnya belum perlu viral load ya dok kalau untuk konfirmatori di awal ya dok. Ya, kita tidak perlu sama karena juga mungkin aksesnya jadi akan lebih sulit tuh kalau mau memeriksakan viral load. Jadi cukup dengan pemeriksaan antigen antibody. Nah, baik dok. Baik, nah ini kalau kita lihat dinamikanya pemeriksaannya ya, tadi mungkin ada yang bertanya-tanya, jadi kalau yang antigen tuh apa? Ada sebenarnya dulu proteinnya, ya protein untuk memastikan virus HIV-nya, tetapi ini memang sudah tidak terlalu banyak lagi dikerjakan, selain pemeriksaan yang membutuhkan waktu lebih lama, juga agak sulit ya, karena dia terlalu spesifik sehingga tidak bisa dikerjakan di banyak lab. Yang perlu kita perhatikan sebenarnya pada pasien HIV itu adalah 2 kondisi. Yang pertama, apakah pasien ini datang dalam keadaan bergejala atau tidak? Karena kalau dia datang dalam keadaan tidak bergejala dan mempunyai perceived risk, jadi memang ada faktor risiko, maka mungkin kita bisa mendapatkan kondisi di mana pasiennya berada dalam kondisi belum terdeteksi antibodinya. Itu dia yang harus kita hati-hati. Oleh karena itu, dalam banyak pemeriksaan laboratorium tuh kita nggak tabu untuk mengulang ya, tidak tabu untuk mengulang pemeriksaan itu. Nah, kalau kita lihat kan di sini pada saat virusnya sedang tinggi tuh, kalau kita lihat kurva yang pertama, viral load-nya tinggi, HIV RNA-nya di plasma tinggi. Yang ini ya dok ya? Ya, yang ditunjuk ini. Kemudian dia bertahap akan turun, gitu ya. Nah, kalau dilihat CHAS-nya, proteinnya juga tinggi ya, selaras lah ini ya antara RNA dengan antigennya. Antibody itu memang betul baru terbentuk belakangan. Sebagaimana penyakit-penyakit infeksi, antibody tidak langsung terbentuk di awal proses infeksinya. Jadi dia terbentuk belakangan, baru inilah yang kita deteksi. Jadi tadi perlu khawatir nggak? Jangan-jangan kita miss. Kalau memang pasiennya sudah bergejala, paling sering sih antibodinya sudah terbentuk. Karena kalau kita lihat range-nya itu sebenarnya nggak terlalu lama ya. Itu ya, dok. Dalam 20 hari saja ya, biasa antibodi sekitar dari 5 hari ke atas dia udah bisa terdeteksi. Tergantung jumlah virusnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apakah kita mesti hati-hati banget sehingga khawatir harus cek viral load? Jawabannya mungkin tidak ya, apalagi ini sudah symptomatic patient. Jadi cukup dilakukan pemeriksaan HIV antibody. Ada nanti kepentingannya pemeriksaan viral load pada posisi yang lain ya, dalam konteks perawatan pasien dengan HIV. Kalau kira-kira kalau pada pasien seperti apa tuh dok, kita harus hati-hati bahwa jangan-jangan kita ketemu sama window period yang antibodinya belum terbentuk dan padahal pasiennya sudah terinfeksi dok. Misalnya ada pasien kondisi khusus nggak dok ya, mesti kita perhatikan kapan kita harus lakukan tadi pengulangan testing atau misalnya perlu kita konfirmasi dengan pemeriksaan RNA atau viral load tadi dok. Ya, jadi memang ini mungkin kaitannya bukan ke dinamika dari tes ini, tetapi kita mesti tahu bahwa sekarang pasien-pasien HIV itu bisa datang pada kondisi penyakit yang sangat-sangat awal, karena kemampuan diagnostik yang sudah sangat-sangat baik. Jadi belum ada gejala, tetapi sudah ada faktor risiko, misalnya dari pasangan, ya, dari pasangan seorang pasien HIV yang sudah positif, tapi waktu dicek antibodinya bisa jadi pasien belum terbentuk ya dok? Belum terbentuk dan belum ada gejala juga. Nah, yang seperti ini boleh dipertimbangkan kalau memang aksesnya ada, dilakukan pemeriksaan viral load untuk bisa menangkap dia lebih awal. Baik dok. Jadi ini kalau saya coba cari memang ada rentang waktunya ya dok, sepertinya kapan antigen antibody ini kita periksakan, kemudian kapan mungkin pemeriksaan
HT atau RNA itu kita periksa kan tergantung dari waktu paparan pasien terhadap kemungkinan terinfeksinya HIV itu tadi ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi memang yang harus hati-hati ini sekarang sebenarnya tadi Dokter Sasha, anamnesis dan partner testing. Anamnesis di pasien dan juga partner testing. Nah, partner testing ini lah window period inilah yang akan menjadi salah satu kunci kalau masih negatif ya. Ya, baik, terima kasih Dokter Erni. Kita lanjut ke kasusnya, Dok. Kemudian tadi pasiennya dirujuk ke RSCM dan akhirnya menjalani evaluasi di RSCM, Dok. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, ketika kita pertama kali ketemu pasien yang sudah terkonfirmasi HIV, kira-kira pemeriksaan laboratorium apa saja, Dok, yang mungkin bisa kita mintakan sejak awal, atau misalnya ada pemeriksaan yang mungkin nggak perlu sejak awal tapi boleh kita tunda seperti itu. Boleh dibuka votingnya. Apakah sebenarnya ini sih harapannya pengennya multiple choice tapi mungkin nggak bisa jadi single choice. Kira-kira apakah CBC atau fungsi ginjal atau fungsi hati, hepatitis panel, viral load, CD4 atau misalnya pemeriksaan IGRA yang perlu kita lakukan saat first encounter atau saat kita pertama kali ketemu sama pasien dengan HIV. Boleh ditampilkan dan kemudian hasilnya. Ya, baik, ini 63% meminta CD4, Dok, 13% minta viral load, kemudian 11% memintakan pemeriksaan CBC atau darah perifer lengkap, ada 2% untuk lihat fungsi ginjal, 1% orang pemeriksaan liver function, dan 2% orang pemeriksaan IGRA, Dok. Ini sebenarnya bagaimana, Dok, baiknya menyikapi ketika kita pertama kali ketemu pasien dengan HIV, Dok? Ya, jadi kalau kita mau memetakan pemeriksaan laboratorium, tentu ada dua tujuannya nih ya. Kita mau minta pemeriksaan ini untuk HIV-nya, ya, dalam artian tadi kan sudah positif, misalnya antibodinya sudah ditemukan, konsekuensi treatment, atau untuk gejalanya. Ya, tadi kan ini pasiennya sudah 6 bulan, berat badan turun, ada diare. Nah, kalau seperti ini, tentu kita jangan cuma berfokus pada HIV-nya aja ya, kita juga tetap harus berpikir nih, secara ini teman-teman sih ada yang dokter umum, mungkin ada yang internis juga, secara holistik ya, apakah ada gangguan ginjal, bagaimana elektrolitnya, nah itu harus dimintakan. Tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan HIV-nya, kita bahas fokus di HIV ya, maka satu saya perlu ingatkan, hepatitis panel itu penting. Karena kalau dia ada hepatitis B, maka policy untuk terapi itu juga akan jadi berubah. Jadi minimal HBsAg harus diambil, ya, hepatitis panel. Kemudian untuk viral load dan CD4, pada saat sudah diketahui HIV, penting tetapi tidak harus, karena kita sekarang sudah menggunakan metode test and treat. Jadi test and treat itu artinya, kalau dulu kita masih pakai batasan ya, kadar CD4 200, 350, 500 untuk memulai pengobatan. Tapi sekarang kalau sudah dites, apalagi ini sudah bergejala ya, kalau sudah dites maka pasien ini sudah eligible untuk mendapatkan akses pengobatan. Tapi saya setuju nih Dr. Sasha bahwa pemeriksaan CD4 dan HIV viral load itu boleh direncanakan di awal, karena kalau untuk viral kan mungkin harganya masih mahal. Jadi kita lihat nih konteksnya, tapi jangan sampai menunda apapun dalam hal kaitan dengan pengobatan apabila data ini tidak ada, gitu ya. Jadi tetap harus langsung mulai pemberian terapi ARV walaupun mungkin kita belum punya data ya, Dok? Ya, kecuali kalau ada IO yang mengkondisikan dia harus tunda ya. Baik, Dok. Ya, seperti misalnya tuberkulosis, itu kita harus lihat dulu nih kadar CD4-nya berapa. Kalau di bawah 50 harus mulai sesegera mungkin. Apakah justru pasien ini perlu mendapatkan IPT, in prevention treatment, karena terbukti tidak ada tuberkulosisnya misalnya. Jadi harus dilihat case by case. Tapi kalau terkait kasus ini tadi, ya ini hepatitis B setuju, viral load dan CD4 bisa diambil apabila memang aksesnya memungkinkan. Di awal ya, Dok ya. Nah ini, Dok, tadi kan kita bicara akses ya, Dok. Kita tahu mungkin bahkan di Jakarta pun mungkin tidak semua rumah sakit punya akses untuk memberikan CD4 atau viral load, Dok. Nah, apalagi di daerah. Nah, ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti itu di mana kita tidak punya akses terhadap CD4, Dok.
kira-kira apa dok yang bisa kita lakukan sebagai dokter umum ataupun dokter internis ketika menghadapi pasien dengan HIV ini dok? Jadi memang ini salah satu perpustakaan yang sangat-sangat boleh dikatakan operasional ya, karena bisa dijadikan sebagai reference. Salah satunya yaitu dengan mengukur total lymphocyte count. Jadi memang itu ada caranya, limfosit dikalikan dengan total leukosit. Jadi kalau kita dapatkan angkanya sebagaimana yang tertera di sini nih, itu bisa dikorelasikan dengan estimasi kadar CD4. Ini pakai estimasi ya, di antara perkiraan ya dok ya, kira-kira CD4-nya segitu ya dok? Iya, kira-kira berapa sih kadar CD4 pada pasien ini. Walaupun kalau dulu ini penting ya dokter Sasha, karena kita mau memutuskan pengobatan gitu ya. Kalau sekarang ini penting untuk memikirkan risiko penyakit yang mungkin diderita oleh pasiennya. Dan mungkin juga pertimbangan untuk profilaksis yang lain ya dok? Tuh, ya. Baik dok, jadi kalau misalnya kita nggak punya akses, mungkin salah satunya kita bisa minta div count untuk kita hitung lymphocyte count-nya, total lymphocyte count dari pasien, untuk bisa jadi perkiraan kira-kira CD4 pasien ini ada di level berapa gitu ya dok. Ya, betul. Ini sangat praktikal mungkin untuk rekan-rekan yang bekerja di daerah dengan aktivitas yang terbatas dok. Nah kalau tadi dok, kita kan tadi bicara CD4, kalau VL dok, sepengalaman saya memang VL ini juga biayanya masih mahal, kemudian mungkin belum bisa semua tempat mengakses dok. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, bagaimana dok kira-kira solusinya dok kalau kita nggak bisa mengakses VL dok? Ya ini memang PR ya kalau VL, karena mahal ya, biayanya tuh mahal. Gitu. Nah, kalau yang bisa saya sarankan sebenarnya untuk pemeriksaan viral load ini, pertama kita penting untuk mengetahui virological monitoring. Jadi kalau kita mau fokus di pemeriksaan viral load itu sebenarnya ya mungkin saya katakan bukan di awal ya, tetapi pada saat pasien sudah evaluasi ya dok ya? Betul, jadi fokusnya di evaluasi. Tapi pernyataan ini bisa dikembalikan juga, bagaimana mengevaluasi kalau kita nggak punya data sebelumnya. Baseline ya. Nah, jadi yang paling penting adalah memang mempersiapkan nih ya, dokter Sasha, kita mempersiapkan bagaimana pasien mungkin dalam kurun waktu 3 bulan pertama tuh sudah bisa memeriksakan viral load-nya, sehingga kemudian dalam pengobatan minimal yang kalau dari Kementerian Kesehatan sekarang dalam 6 bulan sekali itu ada data viral load, atau minimal dalam 1 tahun itu ada data viral load-nya 1 kali. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa sarankan pasiennya kalau bisa menabung untuk biaya viral load, atau kita rujuk untuk rumah sakit yang punya akses ke viral load dalam 3-6 bulan pertama ini ya dok, waktunya untuk melihat bagaimana baseline dan respon terhadap ARV seperti itu ya dok. Ya, termasuk juga akses beberapa tuh ada free testing. Jadi ada laboratorium juga yang menyediakan free testing untuk viral load. Nah ini mungkin boleh diprioritaskan ya pada saat kita memanage pasien HIV, mana yang ya bisa jadi sudah lama mendapat pengobatan tapi nggak pernah dites. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif. Baik dok. Nah kemudian bagaimana sih dok, maksudnya ketika kita mendapatkan hasil CD4 atau viral load itu dok, korelasinya terhadap kondisi pasien, kemudian bagaimana kita menjelaskan ke pasiennya mengenai apa target CD4 kita atau target viral load kita, itu bagaimana dok? Ya, jadi memang pada saat kita mengobati pasien, kita harus ingat dulu bahwa kita akan mengobati 3 kondisi ya. Pertama klinis, kemudian perbaikan imunologis, dan yang berikutnya adalah perbaikan virologisnya. Nah, kalau kita lihat nih di sini, jelas ya, sangat-sangat jelas bagaimana ARV itu bisa mempengaruhi kadar virus ya, bukan kadar CD4. Ini harus diperhatikan karena dia antiretroviral tidak bekerja di CD4 pasien, tapi bekerja di virus pasien melalui berbagai macam mekanisme tergantung obat yang digunakan. Nah, kalau kita lihat kan di sini pada saat ini cas yang biru ini adalah virusnya ya. Virusnya dok. Ya, pada saat virus di awal 3 bulan pertama masih sangat tinggi, ya, kemudian dia turun. Kenapa dia turun? Karena CD4-nya masih mampu untuk menghandle virus ini. Jadi pasien nggak langsung seperti kalah perang gitu ya. Tapi kalau terus menerus, maka
terjadi penurunan juga di kadar CD4-nya. Yang biru ini ya dok? Iya. Yang ini kita masih yang merah ini ya dok ya? Kita masih CD4 yang kiri ya. Iya. CD4-nya makin lama makin turun ya, seiring dengan waktu. Makin lama makin turun. Ini juga hati-hati, tergantung banyak virusnya berapa. Ini kan 1000 ya. Seringkali pasien-pasien HIV itu virusnya jumlahnya 2 juta virus ya. Jumlahnya lebih banyak lagi gitu. Jadi artinya ini akan juga bisa memperpendek nih waktu di bawah gitu ya. Ini kan 3 tahun dia. Ini bisa memperpendek waktu di bawah. Nah, setelah mendapatkan antiretroviral, maka kita berharap si virus itu akan lebih cepat turun dan CD4-nya tetap ada stabil di kisaran nilai normalnya antara 400 sampai 1500 ya biasanya. Tapi tentu ini bertahap gitu ya, karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai virus HIV maka kita tidak berbicara 100% hilang ya virusnya, tapi terkontrol atau bisa undetectable. Undetectable ini juga tergantung berapa cut off dari mesin ya. Ya, jadi bisa patokannya ada yang 400, 20, 40, sekarang ada beberapa. Jadi teman-teman di sini kalau memeriksakan viral pasien tuh harus lihat cut off-nya di berapa untuk bisa mengatakan virus tersebut ada berapa banyak gitu. Ya dok, ini mungkin sekilas mengenai korelasinya CD4 dengan quality of life pasien ya dok. Jadi memang CD4 yang membaik tentu akan berkaitan dengan quality of life pasien yang juga membaik ya dok. Iya, karena IO-nya juga bisa jadi terkontrol ya dok. Iya. Baik dok, ini dok mengenai kapan sebenarnya kita harus memeriksakan VL dok, terkait tadi kalau misalnya kita punya aksesnya terbatas, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan VL tiap 3 bulan, mungkin kalau di luar negeri kan kita lihat tadi di WHO pertama dia sarankan untuk periksa VL tiap 3 bulan, kalau misalnya kita nggak punya akses itu dok, baiknya bagaimana dok kita memeriksa VL ini dok? Ya pertanyaan ini susah ya. Jadi kan kita harus punya awal, paling tidak kita harus punya awal ya, tesnya. Lalu kita harus punya 1 kali minimal evaluasi gitu ya untuk melihat. Tetapi viral load memang harusnya sih berkorelasi dengan tampilan klinis gitu ya. Kalau memang kita dapatkan kegagalan klinis pada pasien, kita harus hati-hati nih, jangan-jangan terjadi kegagalan pengobatan ya, karena mungkin minum obatnya adherensnya jelek gitu. Cuma permasalahannya memang pada saat virus itu masih sangat rendah, dalam arti di sini cut-off-nya memang sekitar 1000 ya, itu dia tidak bisa dilakukan resistensi tes nih dokter Syarifah. Jadi kita hanya bisa melakukan pemeriksaan kalau dia sudah lebih tinggi dari itu. Artinya begini, saya agak sulit untuk mengatakan bahwa udah nggak apa-apa, nggak usah dicek aja virusnya gitu kalau memang nggak mampu. Kenapa begitu? Karena yang ada yang namanya immunological non-responder. Jadi orang-orang yang virusnya sebenarnya udah bagus tapi CD4-nya jelek. Akses CD4 kan lebih mudah ya. Yang orang-orang yang CD4 yang nggak bagus-bagus ini mereka jadi merasa bahwa ini gagal saya pengobatannya. Padahal sebenarnya virusnya tersupresi cukup adekuat gitu. Jadi kita harus punya data, harus tetap punya data. Jadi ya tadi harus ada program, mungkin harus ada case manager ya di tempat klinik yang memberikan layanan HIV untuk bisa mendokumentasi. Misalnya dari sekian orang yang dirawat atau diberikan akses ARV, berapa sih yang sejak awal tuh belum punya data viral load-nya. Nah ini harus menjadi prioritas karena ada beberapa kali program untuk pemeriksaan viral load ini. Baik dok. Ya. Kita lanjutkan kembali ke kasus pasiennya dok. Jadi tadi ketika sudah dilakukan evaluasi di RSCM, pasiennya ini kita lihat HB-nya 10,5, leukositnya 3.380. Tadi kalau dokter Erni sempat bicara mengenai limfosit count, kita lihat memang cuma 5% dari 3.300 ya dok. Jadi mungkin cuma sekitar di bawah 1.200, artinya kita expect pasien ini punya CD4 di bawah 200 dan terbukti CD4 absolutnya hanya 11 dok. Untuk laboratorium lainnya memang pasiennya juga dengan hepatitis C reaktif, HBsAg-nya non-reaktif, dan laboratorium lainnya normal. Kita lihat pasiennya ini dari hasil ronsen awalnya normal, sehingga pasiennya kemudian dimulai pemberian terapi tenofovir, lamivudin, efavirenz, dan profilaksis cotrimoxazole, serta dirujuk untuk memulai pengobatan hepatitis C-nya.
Nah, kemudian 3 minggu sebelum masuk ke IGD, pasien ini mengeluh ada demam yang tidak hilang dengan pemberian parastamol, kemudian pasiennya kembali diare, pasiennya juga mengeluh batuk, kemudian tidak nafsu makan, akhirnya pasiennya kontrol ke klinik dan akhirnya dikirim ke IGD untuk menjalankan perawatan di IGD. Ini kita lihat riwayat pasiennya sebenarnya tidak ada komorbid yang signifikan, kemudian tidak ada riwayat malaria, karena tadi pasiennya pernah tinggal di Kalimantan, kemudian tidak ada riwayat transfusi, keluarganya istrinya sudah pernah diperiksakan ELISA 2 kali dan negatif. Sosioekonomiknya pasien ini bekerja di Kalimantan di perusahaan pertambangan, kemudian memang ada riwayat penggunaan IVDU 10 tahun terakhir. Sempat ada konsumsi alkohol tapi tidak reguler, kemudian riwayat-riwayat lainnya disangkal. Nah, ini dari pemeriksaan fisiknya, tensinya 90/60, suhunya cenderung subfebris 37,8, konjungtivanya pucat, dan dari pemeriksaan paru dan jantung sebenarnya dalam batas normal. Dari pemeriksaan abdomen ada hepatomegali, 4 jari di bawah arkus sarung kanan dan 3 jari di bawah processus sylvius dengan Schuffner splenomegali dengan Schuffner lainnya 2. Nah, pada pasien yang sudah dalam terapi ARV, Dok, kemudian datang dengan demam, Dok, apakah perlu kita pikirkan, Dok, mengenai iris? Dan kalau misalnya kita curiga ini suatu iris, apa yang perlu kita periksa sebenarnya, Dok? Mungkin kita buka dulu votingnya. Apakah ketika kita curiga iris kita cek CD4-nya, apakah kita cek viral load-nya, apakah kita cek CDC, atau kita cek gene expert untuk memastikan apakah ada infeksi sekunder lain? Mungkin boleh dibuka votingnya dan ditampilkan hasil votingnya. Iya. Boleh ditampilkan hasilnya mungkin? Ya, ini 37% minta gene expert, Dok, 36% minta CD4, 18% peserta kita akan memeriksa DPL, dan 10% akan minta VL, Dok. Nah, ketika kita curiga ada iris, Dok, bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang penyakit dalam ataupun dokter umum menghadapi pasien ini, dan bagaimana sih sebenarnya iris ini, Dok? Ya, jadi memang iris ini sesuatu yang bisa jadi unavoidable ya, karena pada pasien HIV itu seringkali pada saat kondisi awal imunnya itu sangat rendah, yang ditandai dengan CD4. Jadi pasien ini CD4-nya hanya 11, Dok. Hanya 11 ya. Oke. Bisa jadi gejalanya malah nggak muncul gitu. Jadi kita nggak bisa dapetin diagnostik untuk tuberkulosis, misalnya pemeriksaan IGRA pada kadar CD4 yang sangat rendah itu bisa false negatif gitu. Jadi sulit untuk kita menegakkan diagnosis. Nah, pertama tentu lihat dari gejalanya ya. Gejala yang memberat tiba-tiba pada saat pasien ini sudah memulai ARV, ini harus dicurigai sebagai iris dalam bentuk sesak gitu ya, atau dalam bentuk demam tinggi gitu. Nah, biasanya memang hal ini terjadi akibat tadi sindrom iris itu kan kalau di bahasa kita bilang sindrom poliimun ya. Sindrom poliimun yang terjadi secara cepat. Nah, bagaimana kita mengetahui ini? Ya, maka kalau kita lihat di sini yang harus dicek sebenarnya 2 nih tadi. CD4 di awal, kalau dia sangat-sangat rendah, kemudian pada saat mengalami gejala yang berat setelah pengobatan dimulai, itu naik cukup signifikan kenaikannya, maka ini bisa jadi sebenarnya gejalanya adalah sindrom poliimun. Jadi dari ada suatu kondisi infeksi yang sebelumnya tidak bisa terdiagnosis. Jadi kita lihat ada immunological response ya, Dok, dengan melihat CD4 yang naik ya, Dok? Betul. Itu yang paling mudah ya, karena kalau kita lihat dari kriteria diagnosisnya, mereka juga ada yang mengaitkan ini dengan penurunan kadar viral load yang cepat. Nah, ini kan buat kita sulit ya, karena seringkali kita tidak mempunyai data viral load di awal. Di awal, seperti kasus ini tadi, Dok? Ya, seperti kasus ini. Tapi kalau tadi ditanyakan, mungkin prioritas kita cek CD4-nya dulu ya. Ini CD4 lebih dulu ya. Nah, ya, Dok. Selain itu juga tadi, kalau kita bicara soal viral load, masih dipastikan ini apakah obatnya kerja atau tidak. Nah, ini buat kita juga sulit karena harus tetap ada viral load dan viral load yang tinggi, karena viral load yang rendah itu tidak bisa digunakan untuk tes resistensi.
Baik dok. Jadi memang kalau kita curiga iris mungkin salah satu yang walaupun sebenarnya kalau secara kriteria dia minor kriteria, tapi salah satu yang poin yang bisa kita periksakan dan jadi patokan ya dok, salah satunya adalah kita lihat immunological response-nya dengan melihat adanya peningkatan CD4 setelah pemberian ARV ya dok. Ya, yang signifikan ya, naik cepat gitu. Jadi ini mungkin beberapa faktor risikonya ya dok, justru dikatakan orang-orang yang CD4-nya awalnya terlalu rendah yang memang berisiko mengalami iris ini. Jadi pada pasien ini memang kita harus hati-hati dan kita harus pikirkan kemungkinan iris sebagai salah satu mungkin penyebab demam pada pasien ini ya dok ya. Iya, jadi kalau yang CD4-nya cuma 11, dia naik ke 50 aja itu udah 50%. Ini udah sangat-sangat signifikan untuk bisa menjadi salah satu risiko sindrom poliimun pada pasien. Ya dok, kita kan tahu dok ketika terjadi sindrom poliimun itu sebenarnya adalah respon tubuh terhadap adanya infeksi yang tadinya occult yang tidak kelihatan ya, tadi dokter Erni sempat katakan. Memang paling sering biasanya TB ya dok ya. Yang tadi ada sebagian besar 30% minta gene expert, itu pendapat dokter Erni kira-kira gimana dok? Ya, gene expert pada pemeriksaan pasien dengan HIV sebenarnya kesulitannya adalah kalau nggak batuk. Pasien ini batuk ya. Kalau nggak batuk tuh kita susah ngambil spesimennya karena dia diperiksakannya dari sputum. Kalau pasien ini batuk dan memang tipe batuknya itu bisa ada sputumnya, ini bisa menjadi salah satu modalitas. Karena kalau IGRA tadi yang dari serum dengan CD4 yang sangat-sangat rendah, dia bisa false negatif. Ya. Jadi boleh aja kalau memang klinisnya sesuai, tapi tadi CD4 tetap yang jadi utama ya dok ya? Iya. Baik dok. Kemudian kita lanjutkan kembali ke kasus ini dok. Ternyata didapatkan HB-nya turun 7,5, ada hiponatremia, ya mungkin karena pasiennya memang tidak makan. Kemudian albuminnya juga 2,21, pemeriksaan lainnya masih dalam batas normal. Dan ternyata setelah diobati 2 bulan dengan TLE ini, ada infiltrat dok yang muncul di paru-paru, walaupun kita belum bisa dapatkan akses untuk gene exportnya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan CD4-nya ini malah semakin turun dok, dari 11 ke 7. Kemudian kita minta pemeriksaan LDH 321. Kira-kira kita kembalikan ke rekan-rekan dulu, apa kira-kira nih working diagnosis yang kita pikirkan pada pasien ini? Apakah pasien ini masih mungkin iris, apakah pasien ini tuberkulosis, pneumonia, atau PCP, pneumonia cystis pneumonia, kemudian histoplasmosis, COVID-19, atau yang lainnya. Silahkan dibuka votingnya. Ya, ini 45 orang mengatakan ini mungkin pneumocystis pneumonia dok, kemudian 29% mengatakan tuberkulosis, 6% mengatakan mungkin pneumonia, 17% masih mungkin mengatakan iris. Kira-kira dengan data yang ada ini dok, pendapat dokter Erni bagaimana dok? Ya, kalau saya melihatnya ini pasien sebenarnya ada 2 ya gejala yang dominan ya pada pasien ini. Selain demam, kemudian kan kita mesti lihat alnya ya. Tadi dia ada demam dan batuk dan diare ya. Diare ini berulang gitu. Nah, kalau kita ambil diferensial diagnosis dari situ, memang kemungkinan penyakitnya bisa ada yang beberapa nih di sini ya. Bisa karena satu TB bisa di paru, bisa juga di abdominal ya. Kalau untuk PCP tadi LDH-nya kelihatannya sih kurang suportif, kurang cocok ya dok dengan LDH yang cenderung tidak terlalu tinggi ya dok ya? Betul, karena kalau memang ini PCP dia bisa 700.000 gitu ya, bisa tinggi sekali gitu. Dan ini juga kan CD4-nya makin turun, berarti ada ongoing opportunistic infection sebenarnya yang sedang terjadi nih pada pasiennya. Yang belum kita temukan ya dok ya? Yang belum terdiagnosis, betul. Nah, kalau kita lihat tadi histoplasma, nah ini harus lihat faktor risikonya nih. Kalau untuk histoplasma sama-sama satu lagi tadi pilihannya iris ya, apakah benar ini suatu iris? Nggak cocok lagi ya, karena CD4-nya makin turun, jadi kemungkinan besar bukan iris nih yang terjadi pada pasien. Ya dok, ini dok, sekarang mengenai algoritma pendekatan prolong fever pada pasien HIV ini, prolong fever kan memang jadi masalah, tapi terutama pada pasien HIV nih dok, angkanya mungkin sekitar 3-20% pasien HIV memiliki keluhan prolong fever. Dalam menyikapinya sebenarnya
kita biasanya bisa berpanduan pada apa dok? Salah satunya misalnya CD4 atau yang bisa jadi patokan kita untuk mempertajam diagnosis kita ke arah mana dok? Ya, betul. Jadi memang pada pasien imunokompromis seperti ini, kita tuh harus selalu memikirkan satu ya, risiko ya. Jadi pasien ini punya risk itu untuk terkena infeksi apa saja. Nah, ini ada memang panduan nih yang diperlihatkan nih sebagaimana di slide yang sudah muncul, kaitannya antara imun sistem pasien ya, jadi kadar CD4 itu dengan risiko munculnya infeksi itu bisa apa-apa saja. Tapi ya jangan lupakan tadi dokter Sasha ya, gejalanya. Jadi ini memang kalau dilihat demamnya tuh udah cukup lama dan mungkin sempat on off ya, sempat terus balik lagi. Selain demam dia ada gejala saluran cerna dan ada gejala di paru, maka kalau saya tetap tuberkulosis harus menjadi diferensial diagnosis di sini. Baik, kita nggak bisa dapat karena diagnosisnya memang sulit ya. Kalau batuk kering nggak bisa, dapat IGRA juga sulit ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi CD4-nya udah turun lagi ya dari dok, makin dari 11 jadi 7 dok, makin turun. Nah, makin turun Wak. Kalau udah makin rendah seperti ini, udah lebih banyak lagi kita mesti cek nih, ada pembesaran nggak organ ya di dalam pasien yang dalam tubuh pasien, limfadenopati, karena itu mungkin kita harus melakukan biopsi mungkin ya untuk mengambil source infeksinya atau hepatomegali. Nah ini semua harus dilihat, tapi juga HB-nya makin turun ya. Iya dok. Kalau kita lihat yang di slide ini kan per gejala ya, jadi ada neurologi, ada skin, ada limbah. Tapi kalau udah gabung-gabungan, nah ini bisa jadi pemikiran kita harus ke penyakit yang lebih sistemik gitu ya. Kayak ini ya dok, kalau kita lihat TB hampir ada di semuanya ya dok, jadi TB tetap harus jadi salah satu diferensial diagnosis pertama kita dok mengenai pada pasien seperti ini. Izin dok, kita kembalikan ke pasiennya. Kemudian pasien ini memang akhirnya didiagnosis sebagai TB dok, di DD dengan pneumonia, walaupun tetap tidak menyingkirkan PCP dan dipikirkan Mycobacterium avium complex, jadi non-tuberkulosis Mycobacterium dipikirkan juga sebagai salah satu DD pada pasien ini. Dan tadi pasiennya juga ada anemia yang kesannya adalah iron deficiency, dipikirkan ada chronic disease atau GI bleeding, karena pasiennya juga ada hepatitis, kemudian hipoalbuminemia, memang dipikirkan juga ada chronic liver disease yang menggambarkan ada splenomegaly dan hepatomegaly pada pasien ini, dan malnutrisi. Akhirnya pasien ini kita mintakan untuk gene expert, kemudian fecal occult blood test untuk mencari penyebab dari anemianya, kemudian dilakukan abdominal ultrasound untuk evaluasi, dan tadi CD4 evaluasi. Pasiennya awalnya diberikan profilaksis cotrimoxazole, diberikan terapi OAT sesuai dengan working diagnosisnya tadi, tapi juga tetap diberikan antibiotik yang untuk infeksi non-spesifiknya, pneumonia sebagai salah satu DD-nya tadi, dan diberikan obat-obatan penunjang lain seperti OMZ, Mokustat, dan Impepsa, dan ARV tetap dilanjutkan. Ini perjalanan pasiennya dok, ternyata setelah dirawat kita mintakan untuk melakukan evaluasi, ternyata fecal occult blood test-nya positif. Jadi kemudian kita mintakan konsultasi ke gastroenterologi untuk evaluasi EGD, kemudian kita juga lakukan evaluasi abdomennya, tadi mengingat ada hepatomegaly dan splenomegaly, dan pemeriksaan gene expert. Dari EGD-nya ternyata memang ada pangastritis dengan duodenitis. Dari USG abdomennya memang ada gambaran chronic liver disease dengan hepatosplenomegaly dan gambaran dilatasi vena porta kanan. Ini dari fibroscan-nya, jadi gambarannya F4, jadi kesannya sudah ke arah sirosis yang mungkin disebabkan karena hepatitis C-nya. Tadi CD4 ternyata makin turun 7, kemudian gene expert dan LDH tadi sudah ditampilkan. Dari hasil kultur darah yang tentu dilakukan dalam proses evaluasi demamnya negatif, tapi dari hasil kultur sputum memang tampak ada Pseudomonas aeruginosa dok. Jadi sepertinya pneumonia memang belum bisa kita singkirkan sebagai salah satu penyebab infeksi pada pasien ini. Pasien ini jadi di-assess sebagai prolonged fever dengan pada HIV, dengan TB dan secondary bacterial pneumonia, kemudian chronic liver disease, hepatitis C, anemia karena erosive gastritis, malnutrisi, hiponatremia, dan hipoalbuminemia. Terapinya dilakukan eskalasi antibiotik sesuai dengan hasil kulturnya, ceftriaxone diganti dengan ceftazidime,
kemudian terapi-terapi lainnya dilanjutkan, ternyata setelah perawatan 7 hari demamnya nggak hilang dok. Jadi kalau kita lihat di batasan 37,8 masih ada beberapa puncak-puncak demam yang kita temukan lebih dari 38 atau bahkan sampai 39 ke 40. Dan ternyata gene expert pun tadi negatif sebenarnya dok. Apa yang kira-kira perlu kita pikirkan kalau misalnya tadi TB sudah diobatin tapi ternyata tidak respon, kemudian pasiennya masih demam dengan pola demam yang tadi kita lihat masih di atas 39-40, opportunistic infeksi lain apa yang perlu kita pikirkan? Apakah suatu infeksi parasit, amuba, malaria, dan lain-lain, infeksi jamur, misalnya aspergillosis, histoplasmosis, atau infeksi virus, CMV, EBV, atau yang lainnya, ataukah masih tetap dengan infeksi bakterial yang sebenarnya tadi sudah kita terapi sesuai dengan hasil kulturnya, seperti pneumonia, UTI, dan lain-lain. Mungkin kita buka dulu, dok, votingnya. Silakan kepada rekan-rekan Karen sekalian untuk menjawab kira-kira infeksi oportunistik apa lagi yang perlu kita pikirkan pada kondisi pasien seperti pada kasus ini. Ya, ini boleh ditampilkan 67% ini mengatakan infeksi jamur dok, baik itu aspergillosis, histoplasmosis, kemudian 19% mencurigai adanya suatu infeksi virus seperti CMV atau EBV, 8% mencurigai suatu infeksi parasit, malaria, amuba, dan 7% masih dengan infeksi bakteri, pneumonia, dan lain-lainnya. Ya, bagaimana pendapatnya Dr. Erni mengenai hal tersebut dok? Ya, jadi kalau untuk parasit ya kita mesti lihat dulu nih bagaimana diarenya. Diarenya memang masih berdarah ya kelihatannya, tapi kita sebaiknya pada pasien dengan kadar CD4 rendah ini pemeriksaan parasit dari feses itu juga perlu diambil ya, Dr. Syarifah, saya rasa untuk kita memastikan gitu. Jangan sampai ada penyebab yang kita miss gitu ya dari pasien ini. Itu satu. Kalau malaria rasanya kita sudah singkirkan, dan malaria ini udah sejak 6 bulan lalu sudah pola demamnya juga agak berbeda ya dok ya? Ya, jadi nggak sesuai, dan malaria yang tidak terobati akan jatuh pada kondisi malaria berat sampai mengganggu kesadaran dan seterusnya ya. Jadi nggak mungkin dalam 6 bulan masih bertahan ya dok? Ya betul. Jamur masih mungkin nih, saya tidak bisa mengeksklud, tapi jangan dilupakan juga jamur-jamur yang lebih mudah muncul di awal dengan CD4 sangat rendah seperti candidiasis, oral candidiasis, esophageal candidiasis, itu juga seringkali bisa menjadi salah satu penyebab demam berkepanjangan pada pasien. Terus dievaluasi, jadi klinisnya tetap harus dinilai. Kalau untuk infeksi virus, CMV masih mungkin ya, karena CD4-nya di bawah 100 ya, di bawah 100. CMV masih mungkin, diare gejalanya bisa terjadi juga pneumonitis CMV, bisa terjadi juga gangguan encephalitis CMV. Cuma tadi memang kalau dilihat tanda-tanda organomegali ya, KGB itu nggak ada ya, pembesaran ini tidak terdokumentasi. KGB tidak ada dok, tapi memang splenomegali dan hepatomegali yang ada dok. Splenomegali dan hepatomegali, ya. Jadi jamur, virus masih mungkin. Nah, bakterinya gimana? Nah, kalau bakterinya kita lihat dulu nih, data pemantauan suhu ini di dokumentasinya kan sejak kapan ya? Kalau tadi cuma dikasih ceftriaxone pada infeksi pseudomonas, kelihatannya memang nggak akan respon ya. Jadi kalau memang laju eskalasi ke antibiotik sesuai dengan kultur, ternyata masih ada demam, nah berarti bakteri mungkin bukan sebagai penyebab utama ya, tapi dalam course micronya gitu. Jadi jangan langsung semuanya di stop gitu karena nggak membaik gitu, langsung dicari-cari yang lain. Tapi kita harus selesaikan juga nih, saya cuma serius obat TB-nya gimana nih pada pasien ini, apa dikasih terus? Iya dok, pada pasien ini memang dilanjutkan akhirnya dok, dengan berbagai macam pertimbangan, obat TB-nya dilanjutkan, kemudian antibiotiknya kita eskalasi, tapi nanti kita akan lihat dok kelanjutan pasien ini. Nah, kira-kira pemeriksaan apa yang kita bisa lakukan? Tadi sebenarnya dokter ini sudah kasih bocoran di awal mengenai yang kita bisa lakukan untuk estimasi patogen apa yang menjadi penyebab dari infeksi pada pasien HIV tersebut. Apakah absolute neutrophil count, atau absolute lymphocyte count, atau CD4, atau viral load yang bisa jadi patokan kecurigaan kita ini mengarah kemana. Ini mestinya sih di atas 90% benar ya dok ya. Tadi sudah dikasih bocoran sama di slide sebelumnya sama dokter Erni.
Silahkan rekan-rekan sekalian. Mungkin nggak usah lama-lama karena mudah-mudahan sih ini udah sangat jelas. Boleh ditampilkan. Oh, ternyata masih menyebar nih, Dok. 25% absolute neutrophil count, 32% absolute lymphocyte count, 32% CD4 dan 11% viral load, Dok. Jadi memang kayaknya mungkin beberapa dari rekan-rekan Karot ini kerjanya bekerja di tempat yang cukup terbatas ya, Dok. Jadi tadi membekas sekali mengenai absolute lymphocyte count yang tadi dijelaskan oleh Dr. Erni. Bagaimana, Dok? Kira-kira pendapatnya, Dok? Jadi memang kalau yang paling bisa memandu kita ya untuk mencurigai satu patogen penyebab pada pasien HIV itu CD4-nya. Jadi kita bisa lihat nih pada kadar CD4 berapa sih kemungkinannya terkenanya apa saja. Tapi kalau memang teman-teman sejawat nggak punya, nah ini akan lebih sulit karena tadi ya di bawah 200 kemungkinannya itu bisa banyak banget. Banyak banget ya, Dok. Nah masih dilakukan satu-satu nih pemeriksaannya dan jangan lupa bahwa kita tetap harus korelasi dengan gejala klinis pasien. Plasma mungkin agak jarang diare ya, apa misalnya kita lihat ya. Kemudian Candida masih mungkin, Cryptosporidea gitu ya. PCP diare juga kelihatannya pneumocystis carinii, pneumocystis niropeci nggak diare gitu ya. Jadi tetap harus dikorelasikan kalau dokter nggak punya data CD4 secara jelas. Precise ya, Dok ya? Ya. Jadi pada pasien ini mungkin kalau kita coba contreng, Dok, dari gejala-gejala yang ada, mungkin ke arahnya justru lebih ke arah Cytomegalovirus atau Mycobacterium avium complex nih ya, Dok ya, yang ada keluhan di paru, ada keluhan di GI, kemudian tadi kita lihat juga demamnya masih ada. Nah, kalau kita coba coret satu-satu nih, Dok, sebenarnya TB sudah kita obatin tapi sepertinya responnya masih nggak baik. Pasien ini nggak ada gejala neurological finding, jadi mungkin tadi seperti Dr. Erni bilang, toksoplasma kita bisa singkirkan, lesi kulit juga pada pasien ini tidak ditemukan. Diare tadi kita coba evaluasi dari feses lengkap, sebenarnya kelihatannya gambarannya tidak ada ke arah bakterial, jadi sepertinya salmonellosis dan TB harusnya kita sudah obatin, jadi masih belum perbaikan. Nih kalau kita lihat yang udah kita coba obatin tadi antibiotik sudah masuk, kemudian profilaksis cotrimoxazole juga sudah masuk, TB juga sudah masuk, tapi ternyata belum respon nih. Kita mesti pikirkan salah satunya tadi ya, Dok ya, MAC mungkin kita bisa pikirkan ya, Dok, MAC dan CMV yang mungkin jadi naik gitu ya, Dok ya, sebagai salah satu DD pada pasien seperti ini ya, Dok. Iya. Tadi diagnosisnya juga kan kalau kedua penyakit ini sepertinya nggak rutin ya kita kerjakan di awal gitu. Jadi ini kan tadi udah kita lihat step wise-nya cara menyingkirkannya satu-satu dari yang paling banyak gitu, dari yang paling sering ya, Dok ya. Kan iya betul. Jadi memang nggak bisa random dan nggak mungkin juga dokter mau minta semuanya dicek di awal. Ya itu akan mahal sekali gitu buat pasiennya dan nanti malah kehilangan arah. Jadi memang kita lakukan stepwise ya, Dok ya, kita coba obatin, kita lihat responnya, kemudian berdasarkan apa yang paling sering kita temukan gitu ya, Dok ya. Iya. Iya, ini beberapa pemeriksaan yang sudah kita lakukan, Dok. Kita udah lakukan chest X-ray, tadi gambarannya memang ada infiltrat, abdominal ultrasound, blood culture tadi negatif, stool examination sudah dilakukan juga, gambarannya sepertinya bukan ke arah infeksi bakteri di daerahnya. Nah, ini salah satu step-stepnya ya, Dok, yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi. Ini kayaknya step 1 sudah kita lakukan tapi belum menjawab nih, Dok. Mungkin kita bisa masuk ke step 2 ini ya, Dok ya. Salah satunya pemeriksaan tambahan mengenai PCR Mycobacterium, CMV PCR ataupun abdominal dan thoracic CT. Bagaimana, Dr. Erni? Iya. Jadi kalau memang kita yang step 1 kan tuh basic ya, baseline ya, urin, X-ray, kemudian USG, itu sudah dikerjakan. Kalau memang belum ketemu, maka kita harus masuk ke, ya tadi saya udah katakan, ada nggak mungkin bisa dilakukan biopsi misalnya. Ya. Atau kalau sudah curiga satu penyakit sistemik dan ada akses pemeriksaannya, maka kita mintakan. Dalam hal ini PCR CMV bisa dikerjakan ya. Kemudian CT scan saya rasa masih ada tempatnya ya, Dr. Sasha ya. Dok. Next plan gitu ya, karena kan pasien ini jelas ada organomegali, kemudian hepatitis C juga jelas. Tadi saya nggak lihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening di abdominal, kelihatannya nggak disebut gitu ya. Iya, Dok. Tapi kalau memang ini dia menjadi salah satu
algoritma nih kalau nggak ketemu juga nih dari pemeriksaan yang mungkin yang lebih affordable ya. Ya dok, ini ada beberapa penelitian ya dok mengenai yang sering ditemukan, terutama banyaknya penelitiannya memang di daerah ASEAN. Di Thailand ini tuberkulosis dan MAC menjadi salah satu yang paling sering ditemukan. Kemudian di Vietnam ini tuberkulosis dan CMV, PCP menjadi yang salah satu yang paling sering ditemukan. Kalau dari dokter sendiri dok, pengalaman dokter, sebenarnya kasus-kasus seperti ini, kecurigaan klinis kita tuh supaya kita nggak semuanya dicekin dan akhirnya menghabiskan resources, kira-kira bagaimana dok pendekatan yang paling baik kalau di Indonesia dok? Ya, sebenarnya kalau lihat dari settingnya mungkin ini di Asia Tenggara yang profil pasiennya Thailand, Indonesia itu bisa jadi mirip. Kecuali kalau di Thailand itu mereka banyak sekali yang mengalami penicillinosis mavenei itu akibat dari paparan terhadap environment ya yang ada di situ. Jadi dia banyak tuh kelainan kulitnya, kalau di kita agak jarang. Jadi yang pertama memang harus tetap disingkirkan ya tuberkulosis dulu ya, walaupun tidak mudah. Maka dari itu dulu kita pernah punya penelitian karena saya pernah kerjanya di penjara tuh, kita harus bisa mastiin ini dalam 2 minggu paling nggak. Dalam 2 minggu pertama nih pasien ada, kalau demam ya, ini ada TBC-nya nggak sebagai salah satu penyebab. Nah kalau pada kasus ini kan dia sudah dikasihkan preemptive treatment ya, dapat terapi dan ternyata tidak terbukti respon. Maka harus naik nih ini kita analisis tambahan kita. Apalagi yang bisa menyebabkan FUO dengan gejala diare dan gangguan di paru-paru ya. Tadi kalau kita kan parunya masif ya, progresivitas menjadi buruk. Nah, kalau kita lihat di sini ya PCP saya rasa bisa disingkirkan ya, saya karena PCP nggak ada gejala abdominalnya. Kemungkinan kedua ya parasit kalau dari saya, karena ada infeksi, tapi parasit nggak kerja ke paru kan, jadi ada gangguan paru yang signifikan. Maka ya yang paling mungkin adalah yang bisa sistemik cytomegalovirus ya, salah satu. Ya dok, ya ini pemantauannya selama perawatan dok. Jadi memang setelah dimasukkan antibiotik procalcitonin respon, tapi kalau kita lihat trennya memang HB-nya ini cenderung anemia dengan range sekitar 7,7, di transfusi juga range-nya masih sekitar 9, dan kita lihat trennya ini justru leukositnya makin turun dok. Jadi dari yang awalnya sekitar 3.500, kemudian setelah pemantauan hampir kurang lebih hampir seminggu lebih, itu ternyata makin turun 2.400 hingga 2.000. Kemudian pasiennya di-assess, ditambah kecurigaannya ke arah CMV, dipikirkan apakah bisitopenianya ini terkait HIV-nya atau terkait CMV-nya. Tadi kalau kita balik ke stepnya, akhirnya kita mintakan lakukan pemeriksaan thoracic CT dan CMV. Ini tadi pemeriksaan tinjanya dok, memang di kultur hasilnya Enterococcus fecalis ya dok, walaupun memang bukan suatu patogen yang umum ya dok ya, memang dia biasanya flora normal. Kemudian kultur darah diulang juga masih negatif. Dari hasil urin ada gambaran Enterococcus fecalis di atas 10.000, jadi masih di-assess sebagai UTI. Kemudian dari CT scan-nya memang tampaknya ada konsolidasi dengan gambaran bronkogram dengan multiple nodule ventrilobular dengan fibrosis di sekitarnya, di-DD dengan interstitial lung disease. Ini gambaran CT scan-nya. Kemudian ternyata setelah diperiksa memang PCR CMV-nya detected dok, 2x10⁻⁶ kopi dok. Akhirnya pasien ini di-assess sebagai CMV pneumonitis, di-DD dengan aspergillosis tadi dengan gambaran CT scan seperti yang tadi. Kemudian masih dipikirkan ada UTI tadi, kemudian bisitopenia, dipikirkan apakah bisitopenianya berhubungan dengan CMV-nya. Kemudian akhirnya pasiennya diberikan ganciclovir dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Nah, CMV pada HIV pasien HIV sendiri dokter Eri, kira-kira bagaimana dok? Keterseringannya, kemudian bagaimana efeknya pada pasien ini dok? CMV ini sebenarnya unik ya, karena memang paparannya itu bisa pada imunokompromis dan imunokompeten. Jadi karena dia adalah environmental virus. Kalau kita bicara cek serologi, maka bisa jadi mungkin 100% kali ya orang kalau dicek serologi terhadap CMV-nya ini bisa positif gitu. Jadi permasalahannya memang pada pasien ini saya rasa sih
algoritma untuk penegakan diagnosisnya tuh udah sesuai ya, dalam artian ya ada demam lama, kemudian organ yang terlibat juga jelas gitu kan, dengan CD4 yang sangat-sangat rendah. Jadi saya sendiri kalau pneumonitis CMV sampai pleural effusion 2 begini agak jarang ya, karena biasanya gambarannya lebih ke interstitial lung disease, lebih seperti interstitial lung disease. Tapi kan ini effusinya cukup masif ya pada pasien ini kalau kita lihat gitu tadi. Ya mungkin karena kalau kita lihat tadi ini, tapi gambaran ini ada yang ini dok, minimal di bilateral ya dok ya kayaknya dok. Kalau di tampilan yang setelah ini deh, apa yang sebelum ya? Ini dok, mungkin ketika dia pasien tiduran ya dok ya? Iya, ini kalau kita lihat di sini kelihatannya cukup tinggi ya. Nah ini agak jarang, tapi kalau dari algoritmenya dengan gejala, kemudian risiko, apalagi nih ada paparan lingkungan, kelihatannya kerja di Kalimantan, saya nggak tahu dia kerja di mana, apa di dalam hutan gitu ya, jadi ada exposure terhadap risiko terkena CMV. Saya rasa sih memang sudah sesuai ya kalau ini untuk diobatin. Memang baik nggak nih pasiennya? Kita lihat dok. Kemudian pasiennya akhirnya diterapi, kemudian memang CMV ini kalau kita lihat keterlibatannya memang mirip sama pasien kita ya dok. Ada respiratory involvement, kemudian digestive involvement, ada systemic involvement, walaupun di pasien kita tidak ketemu gambaran neurologicalnya, dan memang CD4 pada pasien CMV ini cenderung rendah ya dok ya, di bawah 100 sesuai dengan pasien kita. Ini ada beberapa organnya yang mungkin bisa terkena. Kalau pada pasien kita curiga ada gastrointestinal, ada pulmonari. Tapi yang nomor 1 sebenarnya CMV retinitis dok. Nah kalau pada pasien HIV seperti ini, apakah mungkin perlu kita lakukan screening sebenarnya dok untuk CMV retinitisnya ini, atau bagaimana dok kira-kira? Ya itu sebenarnya uniknya ya. Kalau berdasarkan pengalaman klinis, justru CMV retinitis itu lebih banyak pada pasien-pasien non-HIV. Jadi pada imunokompeten. Sementara pada pasien HIV sendiri, apakah ini memang bukan simptom yang dikeluhkan gitu ya, karena bisa saja sebenarnya mungkin ada gejala tapi pasien tidak mengeluhkan, tapi lebih sedikit ditemukan dibandingkan dengan site yang lain. Saya rasa sih ada pentingnya ya Dokter Sasha ya untuk melakukan screening pada pasien CMV dengan HIV dengan CD4 yang sangat rendah untuk matanya. Baik, sebenarnya memang bagusnya kita tetap konsulkan ke TS mata untuk melihat kondisi retinanya ya dok ya. Pada pasien ini akhirnya diberikan ganciclovir dok, walaupun kita tahu memang ganciclovir ini punya efek samping supresi bone marrow yang cukup berat, mengakibatkan neutropenia dan trombositopenia. Dan ternyata setelah dipantau dok pemberian ganciclovir hampir 10 hari, ternyata tren demamnya tidak perbaikan dok. Jadi masih demam dengan tren malah cenderung makin tinggi, dan puncak-puncak demam di atas 38 ini malah semakin pendek-pendek dan semakin dekat. Kemudian kita lihat setelah pemberian hampir seminggu, ini leukositnya cenderung makin turun dok. Dari 1.500 sampai sempat menyentuh angka 540 gitu. Mungkin ya masih mungkin kita pikirkan apa suatu HIV yang perburukan, atau ya tadi pemberian ganciclovir juga belum bisa kita singkirkan sebagai penyebab dari demam leukopenia tersebut. Kemudian kalau dilihat puncak-puncak demamnya juga masih tinggi dengan batasan demam yang malah hampir tidak pernah menyentuh suhu normal lagi dok. Kalau pada kasus seperti ini kira-kira akhirnya pasien ini diassess sebagai bisitopenia drug induced dok. Kemudian diputuskan untuk menghentikan ganciclovirnya. Pendapat dokter mengenai hal ini bagaimana dok? Jadi kalau kita lihat sih memang dari awal sebelum masuk ganciclovir juga sudah mulai ada penurunan leukosit ya yang cukup signifikan. Jadi ada ongoing entah dari HIV-nya atau ada IO yang belum kita tangkap nih yang menyebabkan dia makin turun. Ini sepertinya sih diperberat ya Dr. Salifah dengan pemberian obat untuk CMV-nya sehingga kadar leukositnya bisa turun sampai sedemikian. Di bawah 2000 sih saya rasa kita harus hati-hati ya untuk meneruskan obatnya. Karena ini jadi memang semakin menurunkan. Mungkin keputusan untuk meng-hold ganciclovir ini juga mungkin salah satu pilihan yang paling bijak untuk pasien ini ya dok ya. Iya. Iya dok. Jadi akhirnya memang
sepanjang perjalanannya pasien ini kita stop sipkovirnya, kemudian melihat trennya yang bisitopenia dengan leukopenia ini setelah di stop ganciclovir memang cenderung agak naik dok, walaupun tetap leukopenia dok, trennya tetap di bawah 3.000. Kemudian akhirnya pasien ini diputuskan untuk mendapatkan hasil galaktomanan yang positif dan direncanakan untuk melakukan BMP. Nah, kalau menurut pendapat dokter, dok, mengenai BMP pada pasien prolonged fever bagaimana dok? Ya, jadi gini, sebenarnya BMP ini selalu menjadi isu ya, karena dia selalu dianggapnya invasif gitu. Padahal sebenarnya bone marrow ini merupakan salah satu yang bisa menjadi seringkali rescue ya, diagnostik gitu ya. Kita bisa dapatkan patogen di sana secara lebih adekuat. Tapi kalau pada kasus ini tuh ada tempatnya, karena ada keterlibatan gangguan hematologi yang cukup signifikan, walaupun kita mendede ini akibat dari HIV-nya ya. Iya dok. Kita tetap, saya rasa pemeriksaan BMP harus dilakukan, karena salah satunya adalah ini kita seperti agak sedikit no clue ya, ini infeksinya apalagi. Karena udah ditembak kemana-mana masih demam terus nih pasiennya dok. Dan kita lakukan pemeriksaan atau pengobatan setelah ada hasil yang mensupport itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ya dok, bukan asal tembak sebenarnya ya dok ya? Bukan cuma kita coba-cobain aja. Jadi ini pada kasus ini saya rasa entah itu BMP atau biopsi ya, salah satu organ yang tadi ada organomegali itu harus dikerjakan. Misalnya ini takutnya ada vokal yang belum kita diagnosis gitu. Baik dok. Saya masih dengan galaktomanannya nih. Apakah mau diarahkan ke aspergillosis gitu? Tapi hati-hati, ada juga yang namanya aspergillus induced thrombocytopenia gitu. Tapi saya tidak akan menegakkan diagnosis hanya berdasarkan satu-satu gejala saja. Jadi kita tetap harus mengumpulkan semua entirety of disease-nya. Itu dicekin galaktomanannya kenapa ya? Ya dok, sepertinya karena gambaran CT scan-nya tadi dok, yang gambarannya interstitial lung disease, salah satu dedenya yang dipikirkan adalah aspergillosis. Jadi dilakukan pemeriksaan galaktomanan dok, walaupun memang akhirnya dengan galaktomanan yang positif pun masih di hold dok. Pemberian anti jamurnya menunggu hasil bone marrow-nya. Ini kita lihat memang sudah masuk step 3 nih dok. Jadi pada kasus ini kita belajar banyak sekali mengenai step-step penegakan diagnosis prolonged fever pada pasien HIV, sehingga kita sampai pada titik di step 3 kita melakukan bone marrow aspiration biopsy. Dan memang ternyata dok, hasilnya histologiknya sesuai dengan sumsum tulang hiperseluler dengan infeksi TB, tapi ternyata pulasannya ditemukan ada yeast intraselular sesuai dengan histoplasmosis dok. Ini mungkin ya kalau TB-nya tadi sudah kita coba obati sejak awal, tapi histoplasmosisnya dari awal nih belum tersebut dari awal dok sebenarnya. Nah, bagaimana dok sebenarnya histoplasmosis pada pasien HIV ini dok? Ya, histoplasmosis bukan penyakit yang didiagnosis awal sih ya memang. Jadi memang selalu dapatnya di kasus-kasus yang sudah sulit seperti ini. Tapi kita kayaknya udah terlalu panjang juga nih mendiagnosis pasien ini ya, dengan akhirnya terkena infeksi jamur. Mungkin yang harus dilihat itu adalah faktor resikonya. Kalau faktor resiko sih HIV/AIDS jelas ya, dengan CD4 yang sangat-sangat rendah. Cuma ya saya mesti akui ini memang menurut saya kasusnya cukup sulit, dan kelihatannya kalau dari clue khusus pasien nggak DM ya ini juga kan? Tidak dok. Ya nggak ada clue khusus yang pada akhirnya membuat kita langsung memikirkan di awal ya ini adalah suatu histoplasma gitu. Ya memang step-stepnya yang kita harus jalani jadinya ya dok ya. Maksudnya pada pasien ini sebenarnya kan memang kita sudah melakukan step by step sesuai dengan algoritma yang disarankan. Namun memang pada akhirnya di ujung di step 3 baru mungkin kita ketemu salah satu infeksi oportunistik yang paling mungkin belum kena ditembak gitu ya dalam tanda kutip dok. Belum terobati sejak awal ya dok. Jadi pelajarannya mungkin step-step itu yang harus kita lewati satu-satu ya dok untuk menegakkan diagnosis pada pasien. Satu lagi dokter Syasha, histoplasma juga pada beberapa kasus itu bisa memperlihatkan gambaran klinis di kulit sebenarnya. Nah kalau pada pasien ini kan misleading ya, karena nggak ketemu apa-apa. Ada dok ya. Jadi kita makin kecil kecurigaan diagnosis kita ke arah infeksi karena histoplasma ini gitu. Memang kesulitannya walaupun kalau kita baca dok, splenomegali dan hepatomegali ini sebenarnya salah satu clue ya dok
untuk kita mencurigai adanya suatu histoplasma, tapi pada pasien ini karena tadi gambarannya chronic liver disease dengan hepatitis C, jadi dari awal tuh tidak terpikirkan bahwa mungkin splenomegali dan hepatomegali pada pasien ini tuh merupakan bagian dari infeksi lain seperti itu ya dok ya. Tapi mungkin bisa jadi pelajaran bahwa kalau kita ketemu pasien dengan prolonged fever, splenomegali, hepatomegali, mungkin jamur ini jadi salah satu yang kita pikirkan tadi ya dok. Iya benar. Splenomegali, hepatomegali termasuk hallmark ya. Jadi termasuk yang paling sering ditemukan pada pasien dengan histoplasmosis ya. Bahkan pada yang imunokompeten juga demikian. Jadi ini memang ya kita jadi memikirkan yang lain-lain dulu karena udah ada Hep C juga ya. Iya dok. Jadi agak ini ya dok. Distract ya. Yeah. Jadi pada pasien ini memang proven diagnosisnya dari patologi ya dok, karena gambarannya memang kita dapatkan dari hasil BMP dan akhirnya pasien ini diterapi dengan amfoterisin B dok. Pada pasien ini diberikan selama 1 minggu. Pada pasien ini akhirnya di-assess sebagai histoplasmosis dan akhirnya dimulai terapi pemberian amfoterisin B. Ternyata memang setelah di follow up pasca pemberian amfoterisin B ini demamnya cenderung pelan-pelan mulai turun dok. Udah tidak pernah menyentuh angka 38 lagi, cenderung sudah ada di subfebris di sekitaran 37,8, bahkan di akhir itu sudah bebas demam 2 hari. Kita lihat setelah memulai amfoterisin B sendiri, leukositnya pelan-pelan mulai naik dok. Dari 2000 sebelum memulai amfoterisin B, ternyata setelah diterapi mulai naik ke 4500 dengan syukurnya tidak ada efek obat amfoterisin B. Kita tahu dia hepatotoksik dan kidney toxicity-nya juga lumayan tinggi, tapi pada pasien ini cukup baik evaluasinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Konklusinya adalah pada siang hari ini kita belajar bahwa opportunistic infection pada pasien HIV ini banyak sekali, dan kemudian langkah-langkahnya perlu kita jalani satu persatu untuk kita bisa menegakkan sampai benar-benar menegakkan apa sebenarnya primary infection yang menyebabkan kondisi pada pasien. Kira-kira dokter ini sebelum kita masuk ke Q&A, apakah ada tambahan dok mengenai kasus ini dok? Ya, saya ingin menambahkan mungkin teman-teman sejawat semua yang ada di sini gak usah berkecil hati juga ya. Kita belajar nih di RSCM saja yang settingnya itu lengkap gitu ya. Kita bisa mengakses banyak pemeriksaan. Kita masih bisa semacam bukan no clue ya, tapi tetap harus mengikuti step-stepnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa step dalam penegakan pasien dengan FO itu sebaiknya diikuti dok, supaya kita tidak kebingungan di awal. Kalau semuanya terapi secara empirik saja gitu ya, berdasarkan mungkin saya katakan selalu gut feeling gitu, nanti bisa jadi kita akan kebingungan karena nggak ada yang berespon dan kita nggak berusaha untuk menaikkan kapasitas diagnosis kita sampai perlu BMP. Ini kan tentu udah ada step-stepnya tuh. Kita sampai memutuskan mau melakukan BMP tuh udah ada step-stepnya, kita lewati di awal secara adekuat gitu ya, secara proper. Jadi jangan membiasakan diri menembak-nembak terapi gitu ya, karena ini nanti akan membuat kita jadi no-clue gitu ya, clueless di akhir, dan pasiennya bisa nggak tertolong juga. Iya dok, izin kita masuk ke dalam Q&A dok. Ada yang bertanya dari Dr. Bonfilio mengenai apakah infeksi CMV tadi sempat kita bahas, apakah infeksi CMV harus selalu ditemukan adanya retinitis CMV, dan di mana spesimen yang paling baik untuk pemeriksaan PCR CMV dok. Ini juga ada pertanyaan lain dari Anonymous mengenai pemeriksaan PCR CMV pada pasien seperti ini, sebaiknya spesimennya mengambil dari mana? Kira-kira bagaimana dokter Erni mengenai PCR CMV pada pasien khususnya prolonged fever untuk HIV ini, apakah ada pemeriksaan spesimen khusus atau bagaimana dok? Pemeriksaan PCR CMV ideally diambil dari darah dan ideally dikerjakan secara kuantitatif. Jadi yang hitung tadi kan kalau dilihat yang ditampilkan oleh Dr. Sasha di sini itu ada angkanya gitu. Jadi bukan kualitatif result, itu bisa diambil dari darah. Kalau emang curiganya di mata, memang yang paling baik itu mengambil dari likor aqueous ya. Tapi yang mungkin harus lihat kapasitas untuk pengambilan ini, karena risikonya adalah bisa terjadi endophthalmitis akibat penusukan. Jadi kalau pada kasus ini karena ada diare, kemudian pasiennya juga jelas keterlibatan paru, pengambilan melalui darah saya rasa cukup rasional ya.
Jadi memang darah masih menjadi pilihan utama ya dok. Kalau izin dokter dilanjutkan mengenai pertanyaan dari dokter Enrico terkait dengan tata laksana HIV-nya. Apakah dolutegravir sudah menjadi pilihan dalam tata laksana HIV dok? Terima kasih. Saat ini sudah, jadi kita sekarang sudah punya regimen dalam bentuk fixed dose juga yang disebut sebagai tadi kan TLE ya, Tenofovir, Lamivudine, Efavirenz. Tapi sekarang kita sudah punya pilihan pemberian dolutegravir atau kita kenal sebagai TDL, sebagai fixed dose terapi. Hanya saja masih diperhatikan beberapa hal ya, seperti apakah pasiennya itu menggunakan obat TB atau tidak, karena kalau memang iya, maka kita harus menambahkan dosis dari dolutegravir-nya dalam bentuk sediaan terpisah 50 mg. Tapi kalau pertanyaannya sudah menjadi pilihan, ini sudah bisa diakses. Ya, baik dok, izin pertanyaan selanjutnya dok, mengenai apakah penapisan infeksi jamur pada pasien HIV ada peran untuk pemeriksaan beta-D-glukan dok? Tadi pada pasien ini kan yang dilakukan pemeriksaannya adalah galaktomanan. Mengenai beta-D-glukan bagaimana dok? Mungkin sekalian juga dok mengenai galaktomanan juga sekaligus untuk menjawab curiosity dari rekan-rekan sekalian. Ya, jadi diagnostik menggunakan beta-D-glukan atau galaktomanan ini kan sebenarnya kita mencari bagian dari dinding jamur ya. Jadi ini merupakan modalitas diagnostik yang seperti kita mencari antigen. Jadi ada tempatnya pada pasien HIV maupun pada pasien bukan HIV, karena tidak tergantung dari imun respon pasiennya. Jadi kalau ada ya pasti akan ketemu ya. Tapi hati saja memang ada beberapa hal yang bisa menyebabkan false positif, terutama terhadap galaktomanan. Itu karena strukturnya itu mirip sehingga bisa dianggap sebagai galaktomanan yang positif padahal tidak. Tapi kita tahu galaktomanan itu juga ada angkanya ya. Jadi kita mesti lihat juga batasan dia dengan cut-off. Beta-D-glukan sebenarnya lebih untuk jamur secara umum. Kalau kita bicara galaktomanan kan kita lebih mempraktikkan ini mencari aspergillosis ya. Mencari aspergillosis. Hanya saja permasalahannya dengan beta-D-glukan ini modalitas treatment, modalitas diagnostiknya itu agak terbatas gitu. Jadi tidak diperiksakan atau tidak bisa diperiksakan di banyak tempat. Bahkan atau kalau saya di FKWJ sekarang kita udah nggak bisa lagi periksa beta-D-glukan. Jadi kalau ditanya apakah ada tempatnya, kalau dokter mencurigai ini adalah suatu invasif fungus, jadi yang sistemik, itu ada tempatnya. Tetapi kalau misalnya seperti infeksi yang sifatnya oral candida gitu ya, itu kita bisa melakukan pemeriksaan kerokan aja atau kalau di kulit. Tapi kalau invasif fungus, ada tempatnya pemeriksaan beta-D-glukan ini kalau memang pemeriksaannya ada. Karena dia agak spesifik ya, kalau beta-D-glukan itu dia bisa bersama macam-macam jamur termasuk candida. Gitu. Sementara kalau aspergillus dia hanya akan melampirkan hasil sesuai dengan aspergillusnya, jadi tidak bicara apakah ini ada candidanya atau tidak. Makanya biasanya kan dilakukannya pemeriksaan kultur jamur ya, tapi itu lebih lama. Kalau serologi seperti galaktomanan sebenarnya dalam 1 hari 3 hari udah bisa ada hasil. Tapi ini biasanya terkendala di budgetnya ya, karena kalau lebih cepat hitungannya situ jadi lebih mahal. Iya. Tapi secara teknis dia sebenarnya lebih cepat harusnya dibandingkan dengan kultur yang butuh waktu. Baik dok, kemudian terkait dengan CMV tadi dok, kalau misalnya kita ketemu pasien CMV dan memang mengalami efek samping seperti pada pasien ini mengalami supresi sumsum tulang dengan gambaran leukopenia tadi, bagaimana lanjutan terapinya dok? Apakah ada regimen lain selain ganciclovir yang bisa dipikirkan untuk diberikan pada pasien dengan CMV tersebut dok? Kita itu perlu nih kemarin pada saat itu ganciclovir udah berapa lama ya dokter? Kemarin itu diberikan selama 10 hari dok. Oh sudah 10 hari. Memang biasa kita berikan bisa sampai 3 minggu ya. Kalau untuk CMV sendiri, kalau kita bicara Indonesia, kita nggak punya modalitas terapi yang lain. Kita hanya punya ganciclovir atau dalam bentuk oralnya itu adalah valganciclovir. Nah, kalau pada kasus ini tetap memang pakemnya kalau dia memberikan efek samping, sama juga dengan amphotericin B. Kalau dia memberikan efek samping, maka dia harus di stop. Dia tidak bisa dilanjutkan, mesti dikembalikan dulu. Tadi kan leukositnya masih naik dulu untuk supaya dia menjadi lebih aman. Kita punya alternatif, tapi kita nggak ada di sini obatnya seperti sidofovir misalnya. Sidofovir kita nggak punya di Indonesia. Jadi kalau seperti ini akan bagaimana nih mengobati CMV-nya? Saran saya
karena kita juga sudah dapatkan hasil dari BMP ya, histoplasma, sebaiknya diulang dulu. Gitu. Kalau memang ternyata masih perlu diberikan, harusnya pada saat histoplasmanya yang juga bisa menyebabkan disitopeni karena dia ada di dalam sumber tulang itu terobati, kita bisa melanjutkan pengobatan dengan lebih aman. Ya, terima kasih banyak Dokter Erni atas jawabannya. Mungkin waktu kita sudah habis dok, agak lewat 2 menit. Mudah-mudahan rekan-rekan Karen sekalian bisa belajar banyak dari kasus ini. Kita lihat bahwa memang penanganan kasus pasien dengan HIV membutuhkan kerjasama multidisiplin. Jadi kita tadi lihat kasus ini kita kerjasama dengan berbagai macam pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan infeksi oportunistik pada pasien. Sehingga dalam penanganan pasien HIV kita membutuhkan kerjasama tim multidisiplin untuk memberikan luaran yang paling baik pada pasiennya. Mungkin saya izin tutup sesi kita pada siang hari ini. Dokter Erni, terima kasih banyak atas waktu dan inputnya. Sangat berharga untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan kalian sekalian. Apabila ada yang kurang dari presentasi ini kami mohon maaf. Selanjutnya acara akan dilanjutkan pada pukul 12.30. Sebelumnya kita ada break zuhur terlebih dahulu.